Halo guys, balik lagi dengan gue Fahmi dan hari ini kita akan kembali menceritakan cerita horor dari dunia maya. Dan cerita kali ini datang dari seorang supir ambulan yang mengalami kejadian aneh saat membawa jenazah. So, gimana ceritanya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dulu, share dulu, komen dulu, subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. So, kita lanjut aja videonya. Cerita kali ini dari seorang supir ambulan yang bernama Harry. Nah, kebetulan si Harry ini punya channel YouTube yang bernama Harry Reborn. Nah, di channel itu dia tuh ngerekam semua fenomena kejadian saat dia membawa jenazah. Berawal dari si Harry yang lagi standby rumah sakit tempat dia bekerja. Dia mendapatkan tugas untuk mengantar jenazah seorang laki-laki parubaya yang meninggal di rumah sakit. Nah kebetulan di situ ada keluarga dari jenazah tersebut, yaitu anak dan menantunya. Pas itu si Harry ngajak anak dan menantunya untuk bareng masuk ke mobil ambulan tersebut. Nah si Harry itu nanya ke anaknya, "Mas, Mbak, nanti kalian duduk di depan sama di belakang ya, karena berdua." Anaknya bilang kalau dia tuh bawa motor. Nah kalau misalkan dia tinggal tuh motor, jadi dia harus bolak-balik untuk ambil motor itu, jadi ya ribet lah ya. Habis itu si anak itu bilang ke istrinya, "Kalau kamu aja gitu yang ikut mobil ambulan bareng bapak." Ternyata ini mantunya juga nggak mau. Dia langsung teriak gitu, "Enggak, aku nggak mau ikut." Nah si Harry itu bingung, "Lah kenapa aku nggak mau ikut?" Si Harry itu langsung nanya ke menantunya, "Kenapa Bu, ini kan bapak, cuma bapak gitu, temenin lah bapak." Ternyata si menantu ini tetap kekeh nggak mau, "Aku nggak mau ikut ambulan itu." Nah karena si Harry ini punya aturannya tuh nggak boleh memaksakan seseorang untuk ngikut masuk ke dalam mobil ambulan. Jadi ya mau gimana lagi, Harry sendiri yang harus nganterin jenazah tersebut. Nah singkat cerita, si Harry langsung aja jalan ke rumah duka. Buat yang belum tahu, jarak dari rumah sakit ke rumah duka itu lumayan jauh, sekitar 2 jaman. Jadi ya hari ini cukup jauh ya, dan dia harus melewati hutan-hutan. Nah udah tuh dia langsung aja bawa ambulannya ke arah rumah duka. Nah awalnya dia nggak ngalamin kejadian-kejadian aneh, nggak ada tuh masalah atau kendala yang ada. Pas banget Pak Eri baru keluar dari pemukiman, dia langsung diberhentiin lampu merah. Nah gak main-main, lampu merahnya empat-empatnya nyala merah. Nah bingung kan, jadi kayak ada yang sengaja menghambat gitu guys. Tapi Pak Heri ya cuma bisa ngelus dada aja, ya mau gimana lagi, dia harus nungguin. Nah setelah dia lewatin lampu merah tadi, dia ngelewatin rel kereta. Nah biasanya rel kereta itu kebuka terus, jarang banget ketutup. Nah kali ini tiba-tiba ketutup sih, itu rel kereta ketutup, padahal keretanya nggak ada yang lewat, nggak ada kereta lewat, suara sirine kok kereta juga nggak ada. Jadi kayak bener-bener dihambat gitu guys. Tapi mau gimana lagi, Pak Eri tetap nungguin sampai kebuka itu pintu rel kereta. Nah tanpa disadarin, dari kedua kejadian itu dia sampai 1 jam dari perjalanan tersebut. Jadi kayak di lampu merah sama di rel itu udah makan waktu 1 jam. Jadi kayak telat gitu ya kan. Nah setelah dia melewati kejadian tersebut, dia langsung tancap gas ke arah hutan. Nah di perjalanan di hutan yang sepi, mulai deh mengalami kejadian aneh berikutnya. Dia tuh ngelihat cermin yang menghadap ke jenazah, karena ya dia memang harus memastikan kalau jenazah itu dalam keadaan baik-baik aja atau enggak jatuh ya. Nah buat yang belum tahu aja,
setiap jenazah yang dibawa oleh ambulan dia harus kayak diikat gitu tangannya, tangan diikat sama kaki di area jempolnya yang diikat biar nggak kesana kemari ya, nggak jatuh gitu ya. Nah dia memastikan itu biar keadaan jenazahnya tuh baik-baik aja gitu. Setelah dia jalan, kan dia melewati area hutan tuh. Ternyata area hutan itu jalannya nggak bagus, agak hancur gitu lah. Masih batu-batu gitu, ada batu-batunya. Nah dia ngeliat terus tuh ke belakang untuk memastikan kalau jenazah itu baik-baik aja. Nah pas di tengah jalan, tiba-tiba dia ngeliat si kaki kanannya itu, kaki kanan dari jenazah tersebut jatuh ke bawah. Dia langsung kayak bingung tuh, kenapa kok bisa jatuh ke bawah padahal kaki itu diikat. Nah mau nggak mau si Harry itu berhenti untuk ngebenerin lagi tuh posisi kaki itu daripada si jenazah itu jatuh semuanya. Jadi dia memutuskan untuk melipir, minggir tuh dia. Dia langsung benerin tuh ikatannya. Belum juga selesai nyikat, tiba-tiba ikatan tangannya itu copot. Akhirnya langsung kaget, setengah mati, langsung kayak ini kok jenazah kayak hidup lagi. Nah udah dah tuh, udah dia ikat, tiba-tiba ada lagi yang bikin dia kaget. Mata jenazah tiba-tiba kebuka lagi, udah di plester. Nah buat teman-teman yang belum tahu juga, jenazah itu pasti di plester. Ini tiba-tiba plesternya kebuka. Wah langsung Pak Heri kaget sih, tapi wah gimana lagi, padahal udah serem banget itu situasinya, serem, sunyi banget, sepi, menghadapi jenazah yang kelihatannya bakalan hidup lagi. Tapi Pak Heri tetap aja memberanikan diri untuk menutup mata jenazah tersebut. Nah setelah itu dia langsung keluar dari pintu belakang mobil, dia langsung masuk ke tempat duduk supir. Nah belum juga selesai tuh deg-degannya, belum juga selesai tuh paniknya, dia dapat telepon dari kantornya. Orang kantor bilang kalau ada yang ketinggalan. Pak, itu ada barang dari jenazahnya yang ketinggalan. Nah Pak Heri langsung kaget, kok bisa ketinggalan? Barang apa itu? Terus dibilang barangnya kantong kresek Pak, isinya ada keris, ada daun kelor, ada paku. Nah langsung banget disitu Pak Heri langsung keingetan daun kelor itu biasanya itu kalau kita tahu budaya-budaya yang di Jawa gitu, kayak mitos-mitos di Jawa itu, daun kelor itu sering banget dikaitin dengan ilmu-ilmu hitam atau kayak ilmu-ilmu kebal gitu lagi. Nah Pak Heri juga langsung berpikir kayak gitu, oh sepertinya semua kejadian-kejadian ini karena mungkin si jenazah tersebut mengikuti ilmu hitam. Nah setelah semua kejadian itu Pak Heri langsung jalan, tiba-tiba di persimpangan jalan itu ada kejadian lagi. Tiba-tiba lampu depan mobil ambulan tersebut mati. Nah ya gimana ya, udah jalanan gelap tiba-tiba lampu mati, ya dia bingung dong, dia langsung melipir. Daripada kecelakaan dia melipir, dia coba tuh nyalain matinya sampai nyala. Nah dari situ Pak Heri langsung kayak mikir, ya ampun ini kenapa kejadian seperti ini dialamin sama dia. Singkat cerita Pak Heri sampai di rumah atau di kediaman dari orang tersebut, dari jenazah tersebut. Bener, warga di situ udah pada nungguin, udah pada panik, kenapa kok bisa nih jenazah bisa belum nyampe gitu, sampai telatnya 2 jam dari waktu yang diperkirakan. Nah kayak gitu guys cerita dari Pak Heri, dari supir jenazah yang banyak banget mengalami kejadian horor. Nah buat teman-teman yang suka cerita-cerita kayak gini, teman-teman bisa subscribe channel ini agar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, gue pamit dulu, see you next time, bye bye.